Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 13 April berjudul Gambar Diri yang Benar Secara Umum dan Gambar Diri yang Benar Secara Khusus. Gambar diri yang benar secara umum dan khusus. Ada dua macam gambar diri yang benar. Yang pertama gambar diri secara umum, dan yang kedua gambar diri secara khusus. Secara umum artinya gambar diri yang mengacu atau menunjuk kepada manusia yang dikehendaki Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus sebagai teladannya. Untuk ini Injil harus dibedah, Injil harus digali untuk menemukan dengan jelas manusia macam apa yang dikehendaki oleh Bapa itu. Bapa di surga maksudnya. Gambaran mengenai manusia yang dikehendaki oleh Bapa adalah standar umum bagi setiap orang percaya. Dalam hal ini semua orang percaya memiliki peta gambar diri yang sama, yaitu mengacu kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai model atau prototipenya. Ini gambar diri secara umum. Gambar diri secara umum ini merupakan landasan karakter untuk semua orang percaya. Dalam hal ini kita dapat membuktikan bahwa semua orang yang telah diperbarui oleh kuasa firman atau oleh Injil dari suku dan bangsa manapun memiliki kesamaan karakter. Ya, ada karakter dasar yang sama. Perhatikan, dari semua suku bangsa, kalau mereka bertumbuh dalam kebenaran Injil, menemukan gambar diri secara umum, itu ada warna yang sama. Kelemah lembutnya, ketulusannya, kejujurannya, kesederhanaannya, ada nuansa yang sama. Adapun gambar diri secara khusus, artinya gambar diri atau keberadaan yang unik, yang tidak ada duanya, pada masing-masing orang, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi gambar diri secara khusus artinya gambar diri atau keberadaan unik pada masing-masing orang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam hal ini setiap orang memiliki gambar diri secara khusus yang pasti berbeda. Tidak ada orang yang memiliki gambar diri secara khusus yang sama. Kalau secara umum semua orang percaya sama. Setiap orang memiliki rancangan khusus dari Tuhan. Menjadi individu seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak membandingkan keadaan diri kita dengan orang lain. Sebab setiap orang itu dirancang Tuhan dengan keadaan yang khas. Keadaan yang unik dan pasti luar biasa, saudara. Sesuai dengan keberadaan tersebut, Tuhan memiliki rencana untuk digenapi pada masing-masing individu. Dalam hal ini setiap pribadi, setiap individu memiliki peta diri yang berbeda. Tidak ada yang sama. Di sini nyata kebijaksanaan Tuhan sekaligus kreativitasnya menciptakan manusia dengan keberadaan yang bermacam-macam modelnya. Tidak ada dua orang yang sama di jagat raya ini, sekalipun anak kembar. Betapa dahsyat bahwa di kenyataan jagat raya ini ada seorang yang tidak sama dengan siapapun. Dahsyat, saudaraku. Bahwa di jagat raya ini tidak ada yang sama
Jadi ada seorang yang tidak sama dengan siapapun. Dan orang itu adalah saudara. Orang itu adalah saya. Orang itu adalah dia yang tidak sama dengan siapapun. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan atas keadaan kita yang benar-benar unik, benar-benar khas, benar-benar istimewa, yang tidak ada duanya di jagat raya ini, saudaraku. Betapa luar biasa. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 tertulis, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Pernyataan ini hendak menunjukkan betapa berharganya setiap individu di hadapan Tuhan. Keberhargaan ini ditunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang membentuk setiap individu menjadi sosok manusia dengan komponen fisik dan fisiknya, komponen fisik dan non-fisiknya yang rumit dan khas, tidak ada yang sama. Fisik adalah tubuh kita dengan segala organ dan komponennya yang kelihatan, sedangkan non-fisik adalah watak, karakter, kepribadian, serta bakat-bakat yang ada pada kita. Tidak ada dua orang yang sama dalam dunia ini. Bahkan sekalipun mereka adalah anak kembar. Di sini kita menemukan kehebatan kreasi Tuhan menciptakan individu. Kita bisa merenungkan betapa hebatnya bahwa di jagat raya ini hanya ada seorang Paulus, seorang Petrus, seorang Martin Luther, seorang Erastus, seorang Joko, seorang Abun, dan lain sebagainya. Di dalam sejarah dunia ini hanya ada satu, dan setelah mereka meninggal tidak ada lagi yang sama. Bahkan di kekekalan. Dalam karya penciptaan Tuhan atas setiap kita, Tuhan pasti memiliki rencana khusus dan istimewa atas setiap kita masing-masing. Tuhan menciptakan kita bukan untuk menyanyiakan atau bukan untuk membuatnya tidak berarti. Tuhan hendak menjadikan kita berarti bagi diri kita sendiri, berarti bagi lingkungan, dan segalanya bagi Tuhan. Ibarat permainan puzzle, gambar yang terbentuk oleh potongan-potongan yang tidak beraturan dan tidak ada yang sama. Setiap kita adalah bagiannya. Bagian yang harus melengkapi sebuah gambar yang indah. Pengertian ini sangat alkitabiah. Inilah yang ditulis oleh Paulus dalam Efesus 2:21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Juga dalam Efesus 4:12, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudaraku, keberadaan dan kehadiran setiap kita bukan hanya menggenapi atau melengkapi keinginan orang tua memiliki keturunan. Seseorang memiliki pasangan hidup, anak-anak memiliki orang tua, bukan sekedar untuk itu. Tetapi ada skenario besar bahwa Allah menciptakan masing-masing individu secara istimewa dan masing-masing menjadi bagian dari lukisan indah warga keluarga kerajaan surga. Tuhan memandang kehadiran kita di dalamnya memperindah atau mempercantik. Itulah sebabnya masing-masing kita benar-benar khas dan khusus. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Memberkati Sola Gracia.